Oke, selamat berjumpa kembali bersama kami tim tutor dari Lembaga Kursus Komputer Smart Education Solution. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar masih tentang Microsoft Office Word 2010, yaitu pada tab Insert ya. Dan kita akan belajar Shapes pada kesempatan kali ini. Kita buka dulu ya lembar kerja Microsoft Office Word 2010. Oke, nah kita akan belajar di tab Insert di menu Shapes. Nah, Shapes itu berfungsi untuk membuat animasi atau bagan-bagan tertentu ya. Di sini ada banyak sekali bangun-bangun yang bisa kita gunakan. Nah, ya, ada banyak sekali. Nah, itulah fungsi dari Shapes, digunakan untuk membuat itu. Contohnya untuk membuat bangun ruang, nah seperti ini. Nah, cara membuat ini bisa kita klik insert ya, terus shift, kita cari gambar tersebut, misalnya segitiga ya. Nah, ini kita klik, oke. Kalau sudah kita klik, terus kita masukkan ke dalam dokumen Word 2010 ini, kita klik, jangan dilepas dan di drag. Nah, sesuaikan keinginan kita, apakah kecil, besar, dan yang lain-lain. Nah, ini ya cara masukkan shapes. Nah, contohnya seperti ini. Kalau sudah dilepas, nah kalau sudah sesuai dengan keinginan kita, dan kalau ingin menghapus, klik ya, terus hapus dengan menekan backspace atau delete pada keyboard. Nah, seperti itu cara membuat shapes. Nah, shape ini biasanya digunakan untuk membuat sebuah bagan ya, misalnya daftar piket misalnya, atau yang lain-lain. Nah, shape ini bisa ditulisi. Contohnya kita akan membuat label dulu ya, label sebuah daftar piket seperti ini misalnya. Nah, kita coba. Nah, kita klik dan drag. Nah, oke. Nah, di sini ada beberapa panel kontrol, yaitu di pojok ya, dan di setiap pinggirnya ini ada beberapa panel kontrol. Nah, seperti itu. Dan ini mempunyai fungsi sendiri-sendiri ya. Kalau ini digunakan untuk menarik, memperpanjang ya, ke kanan dan ke kiri. Nah, sedangkan kalau panel kontrol yang ini digunakan untuk menarik ke bawah dan ke atas, berbesar ya. Kalau dari pojok sini berarti secara bersamaan antara kanan, kiri, dan atas bawah itu secara bersamaan. Seperti ini contohnya. Nah, itu ya fungsi shift. Nah, kita perkecil. Nah, segini misalnya. Terus ini di sini ada panel yang berwarna kuning. Ini juga mempunyai fungsi sendiri ya. Kita coba klik ini panel yang berwarna kuning. Apakah hasilnya? Nah, hasilnya adalah membuat lebih melengkung ya hasilnya. Nah, terus yang ini juga ada. Nah, ini untuk memperbesar, memperpanjang ya, memperbesar pita tengah. Nah, ini oke. Kalau sudah, kita coba geser ke atas. Nah, dengan klik drag ya, klik dan drag sampai ke atas. Oke. Nah, terus rencananya kita mau memformat warna ini. Nah, memformat warna shape ini. Nah, caranya untuk mengganti warna, misalnya kita klik shape tersebut. Nah, sampai keluar panel kontrol seperti ini. Terus masuk tab format. Nah, shape fill. Nah, di pilihan menu shape fill ini kita klik, ada anak panah kecil ke bawah, kita klik. Nah, kita pilih yang mana misalnya. Nah, sesuaikan. Misalnya kuning misalnya. Ini atau bisa di warna yang lain ya. Di sini ada, kita coba kuning. Terus shape outline-nya artinya adalah warna garis luar ini ya. Outline itu kita juga mau ubah, rencananya bukan biru semacam ini, kita ubah menjadi warna yang lain. Nah, misalnya merah. Oke. Nah, sudah. Pita untuk kita geser lebih ke kanan ya, kanan. Nah, sesuaikan keinginan kita. Bisa juga kita klik dan menekan arah kanan kiri pada keyboard. Nah, seperti itu. Terus nantinya kita mau menulisi shape ini di sini. Misalnya kita akan mau tulisi daftar piket kelas 5 misalnya. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya ya, kita klik shape tersebut,
klik kiri ya, sudah terkontrol. Kalau sudah terkontrol seperti ini, kita klik kanan, klik kanan, oke ya, kita klik kanan, kita coba lagi klik kanan, kita kita klik kanan ya, kita klik kanan. Nah, terus di sini ada menu pilihan add text, nah atau add text ini ya, kita klik di sini. Nah, kita lihat, nah di sini kita sudah bisa menuliskan misalnya daftar piket. Nah, ini tulisannya masih berwarna putih ya, kita coba ganti dulu tulisan warnanya, warna tulisannya. Nah, kita ubah, kita blok. Nah, oke, kita blok, terus kita ubah warnanya misalnya dari menu format saja. Nah, dari menu format, di menu format ya, menu format text field ini kita ubah daftar piket kelas 5. Nah, misalnya seperti ini. Kalau sudah, kita coba perbesar. Caranya berarti kita blok. Nah, kita blok tulisan tersebut, terus kita masuk ke home berarti ya, untuk memperbesar. Masuk ke home, nah bisa menekan ini sejauh beberapa kali. Nah, seperti inilah. Oke, kalau sudah kita bold, coba. Nah, kita ubah hurufnya juga bisa ya. Kita ubah hurufnya, kita klik di font ini, kita ubah menjadi Times New Roman misalnya. Nah, seperti inilah cara membuat atau menggunakan menu shapes. Nah, seperti itu. Oke, kalau sudah, kita coba buat apa namanya, daftar piket mulai dari kelas 5 ya. Kelas 5 kita buat hari Senin misalnya kotak di sini, Selasa kotak di sini, Rabu siapa saja misalnya. Nah, kita akan apa namanya, belajar membuat itu ya. Misalnya kita berarti membutuhkan shapes lagi ya, yang berbeda, tapi kita klik tab insert, kita masuk ke shapes. Nah, di shape ini ada macam-macam yang bisa kita gunakan. Misalnya kita mau memilih yang mana ya yang bisa kita gunakan sebagai kotak misalnya, ada banyak sekali cara sebenarnya. Kita coba ini misalnya, ini ya. Nah, kita lihat, kita buat satu saja dulu, kita buat satu saja terlebih dahulu ya, buat satu. Nah, kalau sudah, kita coba format warnanya biar lebih bagus. Kita klik masuk ke tab format, oke, shape fill-nya kita ubah misalnya. Nah, kita tentukan mana yang paling kita suka ya, sesuaikan keinginan kita. Misalnya dari tekstur misalnya ya, dari kita tidak menyukai seluruh warna ini, berarti kita cari tekstur gradient ini, kita anak panah ini. Nah, di sini ada pilihannya macam-macam ya. Nah, misalnya efek kayu ini, nah kita klik efek kayu ini, oke, selesai. Terus kita mau ubah shape outline-nya ini atau garis pinggirnya, kita ubah warnanya bukan biru. Nah, pastikan terklik ya. Terus kita ubah, nah misalnya, nah ini kuning ya, kuning kuning seperti ini. Nah, oke. Kalau sudah, kita mau menulis ini misalnya Senin ya, Senin, maka kita klik kanan di sini ya, klik kanan. Kalau sudah, kita tambahkan add tag ini, add tag ya, klik. Nah, lihat, kita ketik dulu ini misalnya Senin. Nah, Senin seperti itu, kita enter. Nah, misalnya Ali. Nah, enter lagi, Rini, enter lagi, Agus, enter lagi, Andi. Nah, ini suatu misal ya. Seperti itu, kita bisa ubah format hurufnya misalnya lebih diperbesar sedikit. Nah, kita blok dulu sama ya. Kita blok dengan mouse misalnya dari atas ke bawah. Nah, kalau sudah terblok, kita bisa perbesar di menu home ya. Menu home, tab font, group font ini kita ubah, kita klik, nah, lebih besar. Oke, terus kita bold. Nah, seperti itu. Warna juga kita bisa ubah dari sini. Misalnya merah. Paling bagus putih ya. Nah, seperti itu. Nah, inilah
kita sudah mempunyai satu buah hari ya, satu hari. Nah, sekarang kalau ini sudah merasa betul ya, kita tinggal klik dan kita Ctrl C. Nah, Ctrl C berarti kita copy ya, terus kita paste di sini. Nah, 1 2 3 4 5 6, karena ada 6 hari yang kita butuh. Nah, misalnya ini. Oke. Nah, kita atur ya dengan cara klik dan bawa, geret, drag ya. Klik dan drag. Nah, seperti itu. Nah, kita klik dan drag lagi. Oke. Nah, terus kita klik dan drag kembali. Oke. Kita klik dan drag kembali. Nah, seperti itu. Nah, kita sesuaikan ya tempatnya dengan cara klik dan kita arah kanan pada keyboard, kita tekan arah kanan pada keyboard. Nah, sampai apa namanya sesuai dengan keinginan kita. Nah, seperti itu. Ini juga kita buat agak ke bawah ya, agak ke bawah pas pas di margin ini kita buat seperti itu. Nah, ini juga kita ke bawah. Nah, ini juga kita klik. Nah, kita buat agak ke bawah juga pas marginnya. Nah, kita geser ke kiri lagi, ke kiri ya. Oke, selesai. Nah, inilah daftar piket kita sudah jadi ya. Nah, seperti ini tampilannya. Kita tinggal mengubah. Kalau nah, ini kita rapikan dulu ya. Kita agak ke atas. Oh, ini lebih satu ya. Ternyata kita hapus. Nah, karena lebih satu, kita buat lebih ke atas sedikit. Pasti. Terus ini kita tinggal ubah ya. Selasa misalnya. Nah, kita tinggal ubah, klik, drag, misalnya Wendy. Nah, terus Narji misalnya. Nah, seperti ini. Terus Adul. Nah, terus yang satu lagi Sapri. Nah, misalnya, oke. Nah, begitu juga dengan Rabu, ini kita ganti ya. Nah, seperti itu. Ini juga kita bisa ganti dan lain-lain. Jadi, kita buat dulu satu jadi baru di copy paste. Nah, seperti itu ya formatnya. Membuat apa namanya contoh fungsi dari Ships, tapi ada banyak sebenarnya fungsi yang lain yang bisa kita manfaatkan ya, tapi ini yang apa namanya kita gunakan, yang sering kita alami, itu digunakan untuk membuat daftar piket, bagan, terus struktur biasanya, terus membuat soal matematika ya yang mencakup bangun datar ya, contohnya persegi, persegi panjang di sini juga ada ya, segitiga, bahkan bangun ruang ya, tabung, dan yang lain-lain. Nah, seperti itu fungsinya. Nah, kita akan mempercantik ini ya, mempercantik tampilan ini dengan memberikan apa namanya bordir di setiap pinggir halaman ini. Nah, seperti itu ya. Itu fungsinya. Nah, berarti kita masuk ke tab home. Karena bordir itu bisa kita buat dari tab home ya. Tab home, grup paragraf. Nah, ini ya. Nah, pada pilihan border ini kita klik anak panah ke bawah dan kita buat border and shading. Nah, ini kita klik tab page border yang ada di tengah ini, page border. Nah, karena kita mau membordir halaman ya, kita klik box. Nah, oke. Kalau sudah, kita cari mana. Nah, bisa dari sini ya. Misalnya sesuaikan ya. Misalnya ini yang mau kita cari. Oke, kalau ingin lebih besar bisa diperbesar. Terus optionnya jangan lupa kita buat text measure from, ini kita buat yang awalnya edge of page, ini kita buat text. Nah, kalau sudah kita klik OK. Oke, sekali lagi. Nah, inilah tampilan dari daftar piket karya kita tadi sudah jadi.
Nah, sekarang kita akan belajar menggroup. Nah, lebih lanjut lagi ya tentang format. Nah, tentang format shapes. Nah, kita akan ber apa namanya mencoba untuk menggabung ke semua shape ini. Nah, pada sebuah shape biasanya kalau kita ingin membawa atau mendrag, nah, memindah, maka shape itu hanya akan terpindah satu persatu. Nah, ya kan? Misalnya kita mau pindah ini agak ke bawah. Nah, berarti ini satu, baru ini satu lagi. Nah, baru ini satu lagi. Terus ini juga. Nah, kita ini terlalu lama ya karena sendiri-sendiri. Nah, mengubahnya ijen-ijen. Nah, jadi kita rencananya mau grup ini bertiga biar kita bisa geret kemana-mana secara bersama-sama atau berlima sekali atau berenam sekaligus ini kita gabung. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ya. Misalnya ini kita gabung sekalian. Nah, caranya menggrup itu caranya seperti ini. Kita klik dulu Senin, nah terus tekan tombol kontrol pada keyboard. Nah, terus arahkan ke shape yang lain. Nah, pastikan tandanya seperti ini. Tandanya ada tanda plus pada kursor kita. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini ya. Terus kita klik terus, ya. Terus kita pindah ke hari Rabu ya. Nah, kita klik lagi, tandanya harus ada tanda plus pada samping kursor kita, plus warna hitam kecil. Klik. Nah, ini juga kita klik. Nah, ini juga kita klik. Ini juga kita klik. Nah, sekarang perhatikan, semua hari ini sudah terkontrol. Semua shapes ini sudah terkontrol ya. Jadi kita bisa membawanya bersama-sama atau kita grup dulu. Nah, caranya masuk ke format, format yang picture tool ya, atau dua-duanya ada di sini. Masuk ke tab format, kemudian klik group pada arrange ini ya. Terus kita klik group. Nah, kita klik group. Nah, ini artinya kita gabung. Nah, berarti kan sekarang hanya ada satu panel kontrol. Nah, berarti ke-6 ini sudah tergroup. Nah, kita bisa bawa ini bersama-sama. Nah, seperti itu. Kita arahkan ke atas. Oke. Nah, itulah cara menggroup sebuah dokumen. Nah, jika kita ingin menghilangkan grup ini atau membuat mereka pencar lagi atau tidak tidak tergrup lagi, caranya sama, kita klik. Nah, semuanya terkontrol ya. Seperti ini, kita klik, semuanya terkontrol termasuk format. Nah, grup ini kita pilih anak panah yang ke bawah dan kita klik ungroup atau ungroup yang artinya kita bubarkan mereka. Nah, kasarannya ngono ya. Kita klik. Nah, nah lihat sekarang sudah panel kontrolnya sudah mereka sudah sendiri-sendiri loh, sudah sendiri-sendiri ya. Nah, seperti itu sedikit tentang format shapes. Kita akan belajar selanjutnya tentang format shape ini lebih lanjut ya karena ada banyak sekali yang belum kita pelajari. Yaitu contohnya apa arti wrap tag ini digunakan untuk apa. Kalau tag direction sudah tahu ya, text effect, shape effect, dan yang lain-lain, rotation, align center, dan yang lain-lain yang sering kita gunakan saja dulu ya. Kita akan belajar size ini untuk mengubah ukuran. Kita akan belajar tentang itu semua. Nah, sampai di sini dulu pada pertemuan kali ini. Kita akan bertemu lagi pada pertemuan berikutnya masih dengan materi shapes ya, tapi dengan format yang lebih lanjut lagi. Oke, sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya.